Berlatar di sebuah penjara Amerika bernama Bed Batch atau Pasir Buruk, sebuah hamparan pasir yang dikhususkan untuk mengisolasi para kriminal dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi, di mana kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Arlene. Ini parasnya yang baru saja dimasukkan ke sana setelah melakukan kejahatan yang tidak dijelaskan sama sekali. Dalam kesendiriannya di padang pasir, sekelompok orang bermobil tiba-tiba mulai mengejarnya sehingga ia harus berlari sekencang mungkin. Namun, apalah daya, Arlene yang merupakan seorang wanita pun tak sanggup untuk menghindari kejaran itu sehingga ia harus tertangkap dengan begitu mudah. Rupanya dia ditangkap oleh sekelompok narapidana bersuku kanibal sehingga baru saja film dimulai, Arlene harus rela kehilangan kaki dan tangan kanannya yang akan disantap oleh suku tersebut. Meskipun tak memiliki anggota tubuh yang lengkap lagi, namun otak dari seorang Arlene masih bekerja dengan baik sehingga ia berinisiatif untuk melumuri tubuhnya dengan beol agar si kanibal bisa melepaskan belenggunya, di mana hal itu dimanfaatkan dengan baik setelah rencananya berjalan lancar dan setelah berhasil menghabisi salah satu dari mereka, Arlene langsung melarikan diri dan berhasil menjauh dari tempat tersebut setelah ditemukan oleh napi lain yang baik hati. Arlene dibawa ke sudut lain dari Pasir Buruk bernama Komplek Mimpi, di mana ia mendapat perawatan yang intensif selama 5 bulan lamanya dan juga mendapatkan tempat tinggal dari orang-orang sekitar. Sementara itu kita akan diperkenalkan dengan seorang pimpinan suku kanibal bernama Jason. Ini parasnya yang tengah menggambar keindahan wajah sang anak untuk mengisi waktu luangnya sebelum mengeksekusi seseorang. Ketika makan malam, istri Jason mengeluh tentang makanan mereka yang tidak galib sehingga ia meminta agar suaminya untuk segera berhenti dari pekerjaannya sebagai tukang jagal. Kembali pada Arlene, terlihat dia tengah meratapi tangannya yang hilang sebelah, di mana itu lantas membuatnya gelap mata dengan niat kembali mendatangi suku kanibal untuk melakukan balas dendam. Perjalanan yang panjang akhirnya membuahkan hasil di mana ia bertemu dengan seseorang yang dulu pernah menangkapnya sehingga ia langsung mengeluarkan senjata dan mengeksekusinya saat itu juga. Just let us go. Shut up! Sayangnya, Arlene mengeksekusi wanita itu tepat di hadapan anaknya yang karena tak tega meninggalkannya sendirian, Arlene lantas membawanya ke komplek mimpi buruk untuk ia rawat dengan sepenuh hati. Namun tanpa dia sadari, rupanya hal itu juga dilihat oleh seorang napi yang dulu pernah membantunya. Jason yang khawatir karena anak dan istrinya tak kunjung pulang pun segera mencarinya, di mana ia hanya menemukan mayat sang istri dan boneka anaknya yang tergeletak di atas mobil. Kebuntuannya pun sirna tatkala dia melihat si napi baik, di mana ia berhasil menemukan arah kepergian sang anak meski harus menggambar si napi terlebih dahulu sebelum mendapatkan bantuannya. Sebagai ganti dari bonekanya yang hilang, Arlene lantas membelikannya seekor kelinci yang membuat si anak merasa cukup bahagia.
Look, no one cares about you now. Malam itu Komplek Mimpi mengadakan pesta besar-besaran yang dihadiri oleh seorang pria bernama John, yakni sang pimpinan mimpi, untuk memberikan masyarakatnya semangat akan pentingnya sebuah mimpi bagi mereka. Di mana hal itu dibarengi dengan pembagian permen secara gratis yang membuat semua orang termasuk Arlen langsung terhanyut dalam pesta, sehingga tanpa sadar dia telah kehilangan si anak yang dibawa oleh si John ke rumahnya. Ketika tersadar, rupanya Arlen sudah berada jauh dari Komplek Mimpi di mana ia mengalami kesialan dengan kembali bertemu suku kanibal, bahkan sekarang harus berhadapan dengan ketuanya. Namun siapa sangka pertemuan mereka tak semenakutkan itu karena Jason sedang tak mood untuk makan daging akibat terlalu fokus untuk mencari anaknya yang hilang. Jason juga tak serta meninggalkan Arlen sendirian di mana dia menjadikannya tangan kanan untuk menemukan sang anak yang berada di Komplek Mimpi karena yakin jika Arlen dapat menemukannya dengan mudah. Ketika kesepakatan sudah dibuat, tiba-tiba muncullah seorang napi jahat yang entah datang dari kubu atau komplek mana. Ia hendak melakukan barter dengan menukarkan Arlen dengan sebotol bensin, yang hal itu membuat Jason harus berpikir keras apakah dia akan menerimanya atau tidak. Namun karena Jason tak ingin ada masalah, maka ia pun terpaksa menerima tawaran tersebut. Akan tetapi selain berhasil mempertahankan Arlen dari si napi tadi, Jason juga mendapatkan dua keuntungan lain, yakni bensin dan juga motor si napi, sehingga ia dapat melanjutkan kembali perjalanannya dengan aman. Seiring berjalannya waktu, Arlen mulai menyukai sosok Jason yang gagah perkasa, di mana pada malam harinya ketika mereka berdua akan semakin dekat, tiba-tiba rupanya orang itu merupakan penduduk dari Komplek Mimpi, di mana ia menganggap jika Arlen tengah terdesak dan hampir dijadikan makanan oleh Jason yang notabene merupakan suku kanibal, sehingga ia memutuskan untuk membawa Arlen kembali ke Komplek Mimpi yang jauh lebih aman. Arlen yang galau memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa mengulang pertemuannya dengan Jason, kembali menemuinya di mana ia hanya mendapatkan buku catatan milik Jason tanpa bisa menemukan keberadaannya. Sementara itu Jason yang berada di situasi sekarat pun berhasil diselamatkan oleh si napi baik yang selanjutnya ia dirawat sampai benar-benar pulih. Rasa bersalah Arlen semakin besar ketika ia melihat buku catatan milik Jason, di mana ia mulai memperbanyak gambar si anak dan mencari ke berbagai penjuru komplek, bahkan sampai bertanya pada orang gila. I need to find a kid, little girl. You wanna play? Di tengah keputusasaan itu, Arlen tak sengaja melihat beberapa istri sang pemimpin mimpi yang tengah membawa si anak bersamanya, sehingga ia memberanikan diri untuk memasuki rumah dari sang pimpinan tersebut.